Kalau mau keluarga bahagia yang dirindukan oleh surga, mulailah dari memilih pasangan. Keturunan baik-baik juga harus kita lihatnya, tapi tidak boleh menjadi prioritas dan menjadi ukuran yang mutlak. Tapi yang kata Nabi, utamakan agamanya. Kalau agamanya baik, meskipun mukanya tidak cantik, tapi akhlaknya yang baik, maka memperbaiki rasa wajah dilihat. Ya, yang paling sial jelek, keturunan pencopet, akhlaknya hancur, miskin, tak tahu pula ngaji. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu jodoh kita, Pak. Ya, kalau ada yang senang anak gadisnya, Pak, tanya agamanya baik atau tidak. Gimana cara melihatnya? Gampang. Gimana caranya? Ada anak kita yang senang, panggillah dia jam 5. Nah, kau datanglah jam 5 sore ya. Ya om, datanglah dia jam 5. Cerita, masuk maghrib, suruhlah asan. Kau asan nak, sudah masuk maghrib, mulai pucat itu. Sudah asan, nah, suruh imam sholat. Nah, sekalian kau imam sholat maghrib. Sebentar lagi kau akan menjadi imam bagi anak saya. Saya kau mendengar. Gimana kau imam? Kalau dia sudah jadi imam baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu surah pendek, langsung dia ambil pilihan paling tepat. Qul huwallahu ahad. Sudah perlu mencurigakan itu, Pak. Tapi sayang, seribu sayang, manusia akhir zaman sekarang, kalau ada yang lamar anaknya, langsung dia tanya, di mana kerja? Ada mobilnya enggak? Sudah ada rumahnya? Tidak salah, tapi semua yang Bapak tanyakan itu tidak ada gunanya ketika agamanya tidak beres. Saya ini hampir tiap hari orang curhat. Berapa banyak perempuan yang disengsarakan. Kenapa? Karena suaminya kaya, cakep. Kaya, cakep inilah yang kadang-kala kurang ngajar. Kenapa? Karena dia pikir saya kaya, banyak duit, siapapun saya mau pasti dia mau sama saya. Karena dia anggap gampang. Maka, bapak-bapak yang punya istri, yang punya suami, lalu punya anak, ada yang lamar anakmu, maka lihat agamanya. Agamanya dulu. Semoga dengan pertimbangan agama, ketika usia senja, anak-anakmu nanti insya Allah mengurusmu ketika kalian sudah tua. Tapi kalau agamanya tidak baik, meskipun penghasilnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah, kau datang ke rumahnya, dia lebih sayang sama potnya daripada kalian mertuanya. Pecah potnya marah, apa itu bapakmu? Sudah pensiun bikin jengkel saja kerjanya. Apa enaknya sudah gitu, Pak? Lebih hormat sama karpetnya yang harga puluhan juta, hanya karena kalian di situ tiba-tiba jatuh gigi palsumu. Marahlah dia. Itu kalau dia terlalu kaya tapi tidak baik agamanya, lebih dihargai harta yang ada di rumahnya daripada kehadiran mertua dan orang tuanya. Pilih agamanya. Ya. Nah, itu dulu cara memilihnya. Pegang ini. Adik-adik yang belum menikah, itu pegang itu 4. Lihat agamanya, utamakan itu. Bagaimana kami yang sudah punya istri, Ustaz? Bapak boleh evaluasi ulang. Ya, kalau berani. Ibu-ibu mau masuk surga, Ibu? Mau, Ibu? Bukan cuma mau surga, dirindukan oleh surga, Ibu. Mulai cemas ibu-ibu dulu. Gimana caranya, Bu? Suruh suami kawin lagi. Langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas, tidak perlu kau tahajud tiap malam. Dia bilang, sakit hati sih, Ustaz, berat, Ustaz. Memang ibu sakit hati, sebab hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin.
Ya, berikutnya, suami harus tahu tanggung jawab kepada istri. Istri harus tahu tanggung jawab kepada suami. Anak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anak. Mari, sudah nikah. So, pertama, kewajiban istri. Nah, ibu-ibu mau menjadi istri yang soleha? Mau ibu? Kenapa cuma 17? Mau ibu? Nah, ibu kalau mau, nih laksanakan tugas-tugas istri yang soleha. Istri yang soleha itu selalu saya rumuskan menjadi satu kata. Istri yang soleha, satu kata. Apa itu? Rena. Apa itu Rena, Ustadz? Singkatan dari R, E, N, A, H, Rena. Apa itu Rena, Ustadz? Satu, ramah. Maka istri yang soleha bertutur kata yang sopan santun kepada suaminya. Bicaranya santun, ngomongnya sopan, maka itulah istri yang baik. Ibu, ketahuilah, tidak ada suami yang senang ketika dikasari sama istrinya. Meskipun istrinya lebih banyak penghasilannya, meskipun istrinya lebih tinggi pendidikannya, meskipun istrinya lebih tinggi status sosialnya, tapi suami merasa, saya lakimu, saya suamimu, saya kepala rumah tanggamu, tolong hormati saya. Makanya kadangkala kalau laki-laki sudah marah, dia kadang-kala bilang, saya tahu uangmu banyak, saya tahu kau orang tua mau orang kaya, saya tahu gajiku tidak seberapa, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Tuh laki-laki. Maka ibu, kalau kamu dapat kasih sayang suamimu, tolong hormati. Salah satu cara menghormatinya, jangan kau bicara kasar sama suamimu. Alangkah bahagianya seorang suami, datang istrinya, datang suaminya cari nafkah, disambut dengan kalimat dan sopan santun. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Bagaimana kabarmu bang selama hari ini? Capek deh, meskipun engkau capek, aku akan membuatmu bahagia di dalam. Silahkan masuk bang. Ini tidak, kita baru pulang muka cemberut. Baru datang suaminya langsung dituju. Dari mana kau terlambat lagi nih? Tadi saya telepon kau tidak mau. Dari mana kau? Bagaimana kita tidak cepat mati? Ya, Bu. Maka ketika kita mendapat istri yang sopan berbicara, itulah surganya dunia. Bapak senang enggak perempuan yang kasar? Mana ada mau, Pak? Kan kita senang yang lembut-lembut bicara. Kita pas pulang tunduk-tunduk capek. Waduh, capek betul. Hari ini keras sekali perjuangan di kantor. Maka istrinya membahagiakannya. Sabar bang. Memang begitulah cari nafkah. Mudah-mudahan capek itu akan menjadi pemberat timbanganmu di akhirat kelak. Meskipun kerjamu berat, tapi saya tetap meringankan segala kewajibanmu di dunia ini. Enak perasaan kita, Pak. Baru kita datang, capek di pasar rugi, di jalan macet, panas lagi. Baru kita datang, dia bilang, memang kau bego. Dagang kau rugi, bawa mobil tabrakan. Enggak ada bego. Hancur kita punya harga diri, dibego-begoi sama istri. Iya, kalau dia cantik, ini gendut. Ya, R, ramah. Yang kedua, RE, apa itu? Elok. Istri yang soleha, maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Ayo, bayangkanlah istrimu masing-masing. Cantik dah kalau kau di rumah. Saya lihat perempuan akhir zaman sekarang. Kalau dia mau pergi pengantin, cantik memang Pak. Harumnya itu masih kita 2 meter sudah tercium. Walisnya di racing.
Itu tuh. Saya lihat tuh di Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu, Pak. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya kebiru-biruan, palsu. Matanya biru, palsu. Giginya rapi, palsu. Pantatnya gabus. Cantik memang kalau mau nepi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Harum, klimis. Tapi kalau mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Kan kita ini membayangkan di kantor capek, berpikir kita di jalan macet. Kita berharap mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik. Perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang. Sampai di rumah dilihat istri di depan rumah pakai daster, kelihatan tali BH. Dikasih tahu baru turun kita dari mobil. Oh, istri saya kok kayak gini. Iya tuh. Ditegur, kelihatan itu tali BH-mu, dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, Pung. Yang penting rasanya, bos. Ya, halo Bu. Bu. Ibu. Woi. Mau ndak dirindukan surga? Maka ketika kau tidur berpakaianlah yang cantik. Ayo Ibu, terpraktek sebentar. Mau tidur kau seksi sebentar. Kalau perlu pakai baju renang. Dan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar, dia sudah cita-cita besok kalau datang suami saya akan penampilan lain dari yang lain. Dia pakai pantopel, pakai romini-mini, baju sempit, dia kuncir 3 rambutnya. Satu di mau datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Ayo, tapi wanita yang dandan untuk menyenangkan hati suaminya itu ibadah. Bahkan wanita soleha itu kata Nabi, mereka yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Tapi sayang perempuan kita sekarang, Pak, terbalik. Dia mau tidur seadanya. Begitu dia mau keluar rumah, mau menyenangkan hati suaminya orang, berdandan, pakai baju baru. Siapa yang cicilkan baju Ibu? Hah? Woi! Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang cicilkan baju di rumah? Suami. Siapa yang belikan kalian baju? Suami. Lalu kenapa kalian ketika mau tidur kalian pakai seadanya? Ini wanita akhir zaman. Mau menyenangkan hati orang ketika mau pesta, mau pergi arisan dia cantik, mau pergi keluar cantik, tapi giliran mau tidur sama suaminya pakaian seadanya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Pakailah, pakai parfum ketika mau tidur, pakai sikat gigi. Nggak ada parfum, kau cari itu pengharum ruangan. R-E-N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak merasakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya, nak sini kau nak, itu calon suamimu, anak saya dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah, nih begini caranya, ini yang kau bikinkan, ini maksakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang, itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu,
Kau masaklah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, bang, jangan makan di luar. Saya masak spesial hari ini buat abangku sayang. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp. Bang, jangan makan di luar ya bang. Hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini. Tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki bu, kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat sama temannya di kantor. Hei, lihat istriku, istri yang soleha. Iya kan pak? Tapi apa bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur bang. Masih baik kalau telur, ini pembalut disuruh kita beli pak. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang. Mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan istri. Itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berbahagia, berpahala ketika bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh, tiba-tiba istri kita hijrah, bertobat. Lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustadz Das'ad. Salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Kalau dia pergi lama masak, dia naik Gojek lah pergi pasar. Ya 1 jam dia keliling, itu pasar untuk mencari yang paling murah. Perempuan kan begitu pak, hobinya nawar. Beda 5.000 dia keliling pasar itu. Sudah. Sampailah di rumahnya, panaslah dia masak, dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya, senanglah dia, wah masakan spesial ini. Begitu dicoba suaminya, langsung dilistrik. Kenapa bang? Enak betul. Barusan saya dapat masakan seperti ini, nyaman. Bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak akan menghancurkan perasaannya istri ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok, beleng-beleng lu. Hancur perasaannya perempuan. Maka ketika anda bohong saat itu pahala. Kenapa? Menyenangkan hati suami istri. Coba ketika bapak terlalu jujur waktu itu, bagaimana hancurnya perasaan istri. Maka ibu-ibu belajarlah memasak. Ya. Sekarang ibu-ibu malas masak pak. Dia lebih senang go food. Tak tahu kalau di sini apa ada itu ya, makanan dibeli semua. Itu kalau kota-kota besar pak semua dibeli. Sambal terasi pun yang sudah diulek-ulek dibeli pak. 10.000. Semua dia beli. Lalu ibu bertanya, Ustadz, dosa enggak? Saya bilang selama suamimu ridha, tidak keberatan, tidak berdosa. Tapi ingat, tidak ada pahala yang bisa kau kumpul untuk masuk surga. Tidakkah ke pasar berkeringat itu pahala? Tidakkah mengulek-ulek itu kalian capek pahala? Tidakkah anda ibu memasak itu pahala? Ketika proses itu tidak kita alami, proses membeli ke pasar, proses mengupas, proses memasak, proses menggoreng, tidak ada semua proses itu, maka tidak ada pahala yang kalian dapat. Dan ketika pahala anda tidak ada, maka apa harapanmu masuk ke dalam surga? Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini, nih, muka-muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga?
ketika ditimbang pahalamu dengan